Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Haji Pangestu, NPM 1740302021. Saya dari Universitas Bumi Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke pengertian sumber kutipan. Sumber kutipan adalah penulisan asal-usul kutipan secara singkat dalam teks karya tulis yang paling dekat dengan kutipan. Sedangkan kutipan memiliki arti adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan atau hasil penelitian dari penulis lain atau penulis itu sendiri yang telah terdokumentasi. Maksudnya telah terdokumentasi di sini adalah telah terpublish terlebih dahulu. Kita masuk ke dua jenis kutipan, ada dua macam, ada kutipan langsung sama kutipan tidak langsung. Kutipan langsung artinya mengutip sesuai dengan aslinya atau sumber aslinya. Artinya, kalimat-kalimatnya tidak diubah. Maksudnya tidak diubah di sini, dia bersifat asli, jadi kita tidak boleh mengubahnya. Nah, kutipan tidak langsung. Kutipan yang dimutip dengan cara meringkas kalimat dari sumber aslinya, namun tidak menghilangkan gagasan asli dari sumber tersebut. Untuk kutipan tidak langsung ini, kita mengutip aslinya, tetapi kita meringkas perkataannya atau pernyataannya menjadi kalimat yang lebih pendek agar lebih mudah dimengerti. Seperti itu. Ayo lanjut. Kita masuk ke pengertian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini bisa digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Biasanya daftar pustaka itu disebut dengan sumber referensi. Jadi, kalau kita membuat sebuah karya ilmiah, kita juga harus mencantumkan daftar pustaka sebagai sumber referensi kita, agar menghindari dari namanya plagiarisme, seperti itu. Baik, kita lanjut ke pokok pembahasan kita. Dalam penulisan karya ilmiah, dalam hal ini, itu terdiri dari artikel jurnal, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Ada beberapa metode atau gaya atau di style penulisan sumber kutipan dan penulisan daftar pustaka yang dapat dipilih dan dianut. Antara lain, ada Turbian style, ada Harvard style, ada Vancouver style, ada American Psychological Association atau disingkat APA style, dan Chicago style atau kombinasi dari berbagai style. Kemudian, masing-masing style penulisan sumber kutipan tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan. Tetapi, suatu style yang dipilih dan dianut harus diterapkan secara konsisten. Jadi, kalau misalnya kita memilih suatu style dalam penulisan daftar pustaka dan sumber kutipan kita tuh tidak boleh mencampurnya dengan style yang lain. Seperti itu. Kita masuk ke sumber kutipan dengan Harvard Alpha Style atau American Psychological Association Style tadi. Dia ada 7. Sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan, yang pertama. Yang kedua, penempatan sumber kutipan pada awal atau akhir kalimat. Kutipan tidak boleh menggabungkan bagian yang dikutip. Jadi bagian yang dikutip tidak boleh dikaburkan atau disensor. Yang ketiga, nama penulis sumber kutipan hanya ditulis nama belakangnya saja, diikuti tahun dan halaman sumber kutipan. Dilanjutkan dengan isi teks yang dikutip. Yang keempat, jika penulis terdiri dari 2 orang, kata penghubung penulis pertama dan kedua dihubungkan dengan kata dan. Yang kelima, jika penulis lebih dari 2 orang, hanya nama belakang penulis saja yang ditulis sebagai sumber kutipan, diikuti dengan at all atau bisa disebut dan kawan-kawan. Kemudian tahun dan halaman sumber kutipan. Yang keenam, jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan yang bisa didapat dari buku, artikel, dan lain-lain, maka itu disebut sebagai sumber. Sebagai sumber adalah nama penulis asli, bukan penerjemah, diikuti tahun penerbit literatur asli. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mencantumkan halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat wajib jika isi teks jelas ada
halamannya. Jadi jika di dalam teks itu ada halamannya, wajib dicantumkan. Baik, lanjut. Ini ada daftar pustaka dengan penulisan Harvard Apostille. Itu ada 8 syaratnya. Pertama, sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Jadi antara daftar pustaka dan referensi tadi atau sumber kutipan tadi harus mencantumkan keduanya. Yang kedua, literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah. Yang ketiga, daftar pustaka ditulis atau diketik satu spasi berurutan secara alfabetis tanpa nomor. Yang keempat, jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis nama belakangnya saja dulu. Kemudian diikuti singkatan atau biasa disebut inisial, nama depan, dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, kemudian judul, dan identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Yang kelima, jika penulis lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis dengan bentuk akuran di. Dilanjutkan penulisan nama penulis kedua, dan seterusnya sebagai berikut. Nama belakang dan nama tengah disingkat, dilanjutkan nama belakang. Yang keenam, penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al. Berbeda dengan sumber kutipan tadi, dia bisa menggunakan et al. Tapi kalau untuk daftar pustaka, dia tidak menggunakan et al. Yang ketujuh, kata penghubung seseorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan, tidak boleh menggunakan simbol. Jadi harus pakai dan. Jika tulisannya itu berbahasa Inggris, dia menggunakan N. Dan yang terakhir, yang kedelapan, cara penulisan setiap daftar pustaka itu berbeda-beda, tergantung dari jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Seperti itu. Baik, kita masuk ke cara penulisan sumber kutipan. Nah, ini saya sudah mencantumkan di sini, sumber kutipan ditulis di awal kalimat dan akhir kalimat. Ada 1 penulis, 2 penulis, dan 3 penulis. Nah, ini yang di sebelah kiri itu awal kalimat, yang di sebelah kanan itu adalah akhir kalimat. Nah, kalau yang di awal kalimat, pertama ditulis nama belakang penulis, Arza, buka kurung, 2006 itu tahun terbitnya, titik 2, 177 itu halamannya, tutup kurung, dia mengatakan bla bla bla, atau yang dicantumkan seperti apa. Lalu, bila dia di akhir kalimat, dia menyatakan bla bla bla, lalu buka kurung di akhir kalimat, buka kurung, Arza, nama penulis, belakang penulis, koma, 2006 itu tahun terbitnya, titik 2, 177 itu halamannya, tutup kurung. Lalu, untuk 2 penulis, dia dihubungkan dengan kata dan. Jadi, di sini ada Cooper dan Hadi, buka kurung, 2003 itu tahun terbitnya, titik 2, halamannya 24, tutup kurung, dia mengatakan bla bla bla. Seperti itu. Kalau dia di akhir kalimat, dia mengatakan bla bla bla, lalu di akhir kalimat, buka kurung, Cooper dan Hadi, nama penulis belakang penulis, untuk koma, 2003, tahun terbitnya, titik 2, 24, itu halamannya, lalu tutup kurung, klik. Nah, kita lanjut ke 3 penulis. Ini dia nama belakang penulis pertama saja, lalu dilanjutkan dengan et al. Atau dan kawan-kawan. Lalu buka kurung, 2009 itu tahun terbitnya, titik 2, 32 itu halamannya. Tutup kurung, ia menyatakan bla bla bla. Nah, kalau untuk di akhir kalimat, ia menyatakan bla bla bla, di akhir kalimatnya, buka kurung, Guan et al. Atau Guan dan kawan-kawan, koma, 2009 tahun terbitnya, titik 2, 32 itu halamannya, tutup kurung. Nah, untuk 2 sumber kutipan dengan penulis yang sama, nah dalam hal ini ada John dan Sumiana. Dia sama-sama mempublish pada 2006 dan 2007. Nah, John buka kurung 2006, 2007. Sedangkan Sumiana, ia mencantumkan abjad lagi di belakangnya, yaitu Sumiana buka kurung 2007 A, 2007 B, tutup kurung, seperti itu. Kita masuk ke sumber kutipan berupa banyak pustaka yang ditulis dengan penulis yang berbeda-beda. Jadi banyak seperti itu. Seperti ini, saya contohkan. Buka kurung, Zarmak, tahun terbitnya 1997,
titik koma, Budi dan Latif, koma, 2000, titik koma lagi. Guan itu nama penulis pertama, nama belakangnya. Et al. Itu dan kawan-kawan, koma, 2000 itu tahun terbitnya, tutup kurung, titik. Lalu sumber kutipan tidak menyebutkan nama penulis, tapi menyebut suatu lembaga atau badan tertentu. Contohnya, Badan Pusat Statistik itu nama lembaga atau badan. Lalu buka kurung, 2006 itu tahun terbitnya, tutup kurung, dia mengatakan bla bla bla, seperti itu. Kita masuk ke sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tapi menyebutkan suatu peraturan pemerintah atau undang-undang. Contohnya, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang bla bla bla, seperti itu. Lanjut. Ini ada contoh penulisan daftar pustaka. Kita lanjutkan dari buku teks. Aturan penulisannya dimulai dengan nama belakang penulis, singkatan atau inisial, nama depan, nama tengah jika ada, tahun terbit, judul buku, cetak miring, edisi buku, nama penerbit, dan kota penerbitnya. Lalu untuk buku teks terjemahan, itu nama belakang penulis asli, singkatan atau inisialnya, nama depan, nama tengah jika ada, tahun terbit, judul buku asli, biasanya dicetak miring, edisi atau cetakan, nama penerbit, kota penerbit, kemudian nama penerjemah, kemudian tahun, kemudian judul buku, biasanya dicetak miring juga, kemudian edisi atau cetakan, kemudian nama penerbit, dan terakhir kota penerbit. Untuk buku terbitan lembaga atau badan organisasi, aturan penulisannya, pertama nama lembaga, slice badan atau organisasi, kemudian tahun penerbit, kemudian judul buku, biasanya cetak miring, kemudian edisi atau cetakan, kemudian nama penerbit, dan terakhir kota penerbit. Lanjut. Untuk buku terbitan lembaga atau badan atau organisasi berisi himpunan, peraturan, undang-undang, atau sejenisnya. Aturan penulisannya, pertama nama lembaga atau badan atau organisasinya, kemudian tahun terbitnya, kemudian judul peraturannya atau undang-undang yang dirujuk, biasanya dicetak miring, nomor atau seri peraturan atau undang-undangnya, kemudian edisi atau cetakan, kemudian nama penerbitnya, dan terakhir kota penerbitnya. Dan kemudian peraturan atau undang-undang dan sejenisnya, cetak lepas tidak berupa buku himpunan. Aturan penulisannya, nomor dan tahun peraturan dulu atau undang-undang, kemudian judul peraturan atau undang-undang dirujuk, biasanya cetak miring, kemudian tanggal pengesahan atau penerbitan jika ada, nomor lembaran negara jika ada, organisasi penerbitan jika ada, dan terakhir kota tempat pengesahan atau penerbitan. Kemudian artikel dalam jurnal. Penulisannya nama belakang dulu, lalu disambung singkatan atau inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada. Tahun penerbit, judul artikel, nama jurnal, biasanya dicetak miring, volume dan nomor jurnal dalam tanda kurung. Lalu dilanjutkan nomor halaman artikel dalam jurnal. Baik, selanjutnya. Untuk artikel seminar atau simposium dalam proceeding. Penulisannya, nama belakang penulis, kemudian dilanjutkan singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun terbitnya, kemudian nama proceedingnya biasanya dicetak miring atau judulnya, nomor dan volume proceeding jika ada, kemudian tanggal seminar atau simposiumnya, kemudian penerbit proceeding jika ada dicetak miring, kemudian nomor halaman jika ada, artikel dalam proceeding. Kemudian kita artikel seminar atau simposium cetak lepas. Aturan penulisannya, nama belakang dahulu, lalu diikuti singkatan atau inisial, nama depan, nama tengah jika ada, kemudian tahun penerbit, kemudian nama seminar atau simposium, biasanya dicetak miring, kemudian tanggal seminar atau simposium, kemudian nomor halaman artikel terakhir. Lalu, untuk artikel dalam buku, analogi dengan editor. Ditulis nama belakang dulu, lalu singkatan atau inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada, tahun terbitnya, kemudian judul artikel, kemudian judul buku, biasanya dicetak miring, kemudian nama editor buku,
penerbit, dan terakhir kota penerbit. Lanjut. Untuk skripsi atau tesis atau disertasi, penulisannya nama belakang dulu, nama belakang penulis pertama, lalu singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun, judul skripsi atau tesis atau disertasi, kemudian skripsi, tesis atau disertasi yang akan dipakai, biasanya dicetak miring, lalu nama program studi dan atau perguruan tingginya, kemudian kota tempat perguruan tinggi tersebut. Untuk artikel dari internet, aturan penulisannya, pertama nama belakang, kemudian singkatan atau inisial, kemudian nama depan dan nama tengah jika ada, lalu tahun, kemudian judul, kemudian alamat email, biasanya dicetak miring, kemudian tanggal dan jam unduhnya. Untuk makalah pidato ilmiah dan semacamnya, aturan penulisannya, nama belakang penulis pertama, kemudian singkatan atau inisial, kemudian nama depan dan nama tengah jika ada, kemudian tahun, kemudian judul, kemudian sifat atau tujuan makalah, biasanya cetak miring, kemudian nama kegiatan, kemudian tanggal kegiatan, dan terakhir kota tempat kegiatan. Untuk artikel dari majalah atau surat kabar, pertamanya nama belakang penulis pertama, kemudian singkatan atau inisial, kemudian nama depan dan nama tengah jika ada, kemudian tahun, kemudian judul artikel, biasanya dicetak miring, kemudian nama majalah atau surat kabar, kemudian tanggal, kemudian halaman, dan terakhir kota penerbit. Untuk berita dari majalah atau surat kabar, pertama nama majalah atau surat kabarnya, kemudian tahun, kemudian judul berita, biasanya dicetak miring, kemudian nomor dan atau volume jika ada, kemudian tanggal, kemudian halaman, dan terakhir kota penerbit. Untuk cara penulisan daftar pustaka jika penulisnya sama. Nah, untuk penulisnya sama, untuk beberapa daftar pustaka atau literatur yang berbeda, tidak perlu ditulis berulang-ulang namanya, tapi diganti dengan simbol strip saja, garis lurus seperti itu, garis bawah atau underline. Hal ini berlaku pula untuk penulisan lembaga, badan, atau organisasi. Jadi misalnya namanya sama, atau organisasinya sama, itu nggak perlu ditulis 2 kali atau 3 kali. Jadi tulis garis bawah aja, atau underline. Baiklah, saya juga akan membuat sumber kutipan dan daftar pustakanya. Ini ada artikel jurnal. Saya akan buatkan sumber kutipan dan daftar pustakanya. Pertama, kita masuk ke stylenya, kita gunakan Harvard. Lalu kita add new search. Kemudian authornya ini namanya. Kita masukkan, ada Hafsari Widya, orang pertama. Kita add. Selanjutnya kita lanjutkan dengan orang kedua, Hari Wibawanto Hari. Kita add. Kita lanjutkan dengan orang ketiga, Imade Sudana. Kita add. Oke. Selanjutnya kita titelnya ini itu judul jurnalnya. Ini judulnya. Kita masukkan. Lalu nama jurnalnya. Ini. Kita masukkan. Tahunnya tadi 2017. Halamannya. Ini halamannya. Volumenya 2. Ini volume 2. Isinya 1.
Kita oke. Ini sumber kutipan, dia ada at all-nya dan kawan-kawan. Ini sumber kutipan. Lalu kita ambilkan daftar pustakanya, kita insert bibliografi. Ini daftar pustakanya. Adapun referensi yang saya gunakan adalah ini. Baik. Mungkin sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.